Lanjutan dari video sebelumnya. Video sebelumnya ada di deskripsi kami. Di sisi lain terlihat mayat-mayat para peserta yang tereliminasi dibawa ke ruangan khusus dan diberi tanda di setiap peti mati. Meski scene ini hanya sekilas, tapi kita bisa menyimpulkan kalau ada sesuatu yang dirahasiakan. Dan benar aja, di sebuah ruangan terlihat para oknum Pink Guard yang lagi membongkar mayat para peserta yang tereliminasi, di mana para peserta yang masih sekarat akan mereka ambil organ tubuhnya untuk dijual. Tapi karena kebanyakan dari para peserta yang tereliminasi langsung ditembak mati di tempat, para oknum Pink Guard itu gak bisa mendapatkan apapun karena organ dalam mayat-mayat itu udah gak berguna. Dan seperti yang kita tahu, Noel sengaja menembak para peserta yang tereliminasi hingga tewas untuk menghindari oknum-oknum seperti mereka yang mengambil keuntungan. Beberapa waktu kemudian, terlihat Blackguard yang mendapat informasi kalau mereka gak bisa mengambil organ tubuh mayat para peserta yang tereliminasi akibat ulah dari Noel. Disitulah Blackguard meminta Noel menuruti perintahnya agar gak menembak peserta yang tereliminasi hingga tewas. Karena Blackguard bersama anak buahnya akan menjual organ tubuh si korban pada orang-orang yang membutuhkan. 항상 감사하게 생각하고 있습니다. 그럼 시키는 대로 해. 하고 싶지 않습니다. Mendengar hal itu, tentu aja Noel berkata kalau dia nggak mau menuruti perintah Blackguard karena udah menyalahi aturan. Jawaban Noel pun sontak membuat Blackguard emosi, di mana dia langsung mengungkit jasanya pada Noel 7 tahun lalu. Yang mana pada saat itu, Noel yang terbaring lemas di rumah sakit setelah menghabisi banyak sekali pasukan militer. Karena berhasil lolos dari situasi yang kemungkinan kecil untuk bisa selamat, dihampiri oleh Blackguard yang menawarinya pekerjaan. Diketahui Noel adalah seorang pembelot Korea Utara, sama seperti Sebyu. 덥지 않을 거면 방해를 하지 말라고 했을 텐데. Pekerjaan yang ditawarkan Blackguard pada saat itu adalah mengakhiri nyawa mereka yang udah nggak punya harapan hidup sama sekali. Meski perkataan Blackguard itu benar, Noel yang tetap ingin menaati aturan dari para petinggi dan gak mau membiarkan Blackguard mengambil organ tubuh orang yang masih bisa diselamatkan. Tetap gak mau menuruti perintah dari Blackguard. 부대장님께서 처음 저를 찾아오셨을 때 어차피 죽을 놈들이야. Sim pun kemudian beralih ke Ji Hoon yang lagi berbincang-bincang dengan Young Bae, dihampiri oleh In Hao dan beberapa orang lain. Maksud In Hao menghampiri Gi Hoon untuk meminta tips atau informasi. Apa permainan selanjutnya? Karena jika mereka tahu permainan selanjutnya, para peserta bisa terlebih dulu bersiap-siap agar bisa memenangkan permainan itu. 야, 그래. Gi Hoon pun mengatakan kalau permainan selanjutnya adalah dalgona, di mana para peserta harus mengukir sesuai bentuk gulali yang diberikan pada bentuk segitiga, payung, dan lain sebagainya. Agar mereka berhasil, Gi Hoon pun menyarankan mereka semua untuk memilih gulali dalam bentuk segitiga. Karena dengan bentuk seperti itu, mereka akan lebih mudah memenangkan permainan. 365명이 다 성공하면은 상금은 한 푼도 안 주잖아. 지금 들은 얘기는 여기 모인 사람들끼만 아는 걸로. Penasaran dengan Gi Hoon, In Hao yang bertujuan mengorak-ngorek rencana Gi Hoon pun memberi Gi Hoon beberapa pertanyaan. Di tengah percakapan mereka, muncul seorang peserta bernomor 388 yang mirip dengan Geng Ji bernama Di Hao. Diketahui Di Hao sendiri merupakan mantan marinir, sama seperti Young Bae. Di Hao ingin bergabung bersama mereka karena dia sangat ngefans pada Gi Hoon yang sangat baik hati dan mau memberitahu aturan permainan. 됐어. 나 746이야. 우리 잘해보자. 똑바로 하겠습니다. Gak jauh dari mereka, Myung-gi yang lagi makan dihampiri oleh Choi dan juga Nem yang kembali mengancamnya.
Merasa tindakan mereka udah keterlaluan, Myonggi yang emosi pun tentu langsung menghajar Cho dan juga nembek. Sayangnya karena Myonggi gak pandai dalam bertarung, apalagi harus melawan dua orang, Myonggi dapat dengan mudah dikalahkan oleh mereka berdua. Melihat hal itu, Inho yang kasihan terhadap Myonggi pun menghampiri mereka dan menghajar Cho dan juga Nam. Malam harinya, Inho kembali menghampiri Gi-hun untuk minta maaf, karena sebelumnya dia memilih melanjutkan permainan. Pada kesempatan itulah, Inho curhat panjang lebar tentang istrinya yang lagi sakit parah. 강경화 때문에 간이식을 해야 되는데. 근데 병원에서 검사를 받다. Yang sangat membutuhkan uang untuk biaya pengobatan. Istrinya pun meminjam uang ke sana kemari, dan gak ada seorang pun yang mau membantu. Hingga di suatu hari, ada satu vendor lama Inho yang tahu masalah Inho, menawarinya bantuan. Atas hal itu, Inho yang merupakan seorang polisi, dituduh telah menerima suap yang padahal mah enggak. Dan hal itu membuat Inho dipecat dari pekerjaannya. Permainan kali ini adalah harapan terakhir Inho untuk menyelamatkan istrinya yang lagi sakit. Ingat ya friend, ini sebenarnya hanya sebuah cerita agar Gi-hun prihatin terhadap Inho. Di sisi lain, tepatnya di kantor polisi wilayah Seoul, Junho menghampiri atasannya untuk minta bantuan. Meski Junho sebenarnya telah mengundurkan diri dari kepolisian, tapi atasan Junho ini mau membantu Junho dan menghadapkannya dengan seorang petinggi. Meski begitu, sangat disayangkan petinggi polisi itu gak percaya dengan omongan Junho karena dia merasa omongan Junho tampak mustahil. Dikarenakan waktu permainan tinggal tersisa 5 hari lagi, Junho menghubungi Wosuk agar secepatnya menemukan pulau itu. Wosuk pun berkata kalau dia dan pasukan akan segera pergi mencari pulau itu setelah hujan reda. Kemudian Wosuk pun menghampiri si kapten kapal mereka yang bernama Park untuk menceritakan maksud sebenarnya dari pencarian itu. Kapten Park yang sebelumnya gak percaya dengan omongan Junho ketika kaget karena jika permainan itu benar adanya, maka banyak sekali orang yang telah menjadi korban dalam permainan tersebut. Dari percakapan mereka, kita bisa tahu kalau Kapten Park lah yang telah menyelamatkan nyawa Junho sewaktu dulu. 게임했다는 친구. Keesokan harinya, terlihat Gi-hun Inho bersama para peserta lain mulai berbaris, mengantri untuk mengambil gulali sesuai arahan Gi-hun, yaitu dengan bentuk segitiga. Tapi secara nggak diduga, saat giliran Gi-hun mengambil gulali dengan bentuk segitiga yang dianggapnya paling mudah, semua peserta terkejut karena segitiga kali ini sangatlah berbeda dengan perkataan Gi-hun. Waduh. Untung aja. Itu hanyalah sebuah mimpi buruk dari Gi-hun yang baru terbangun dari tidur oleh suara bising di ruangan tersebut. Gak jauh darinya, terlihat Junhe yang berhasil lolos ke ronde berikutnya menghampiri Myonggi yang baru tahu kalau Junhe ternyata ikut dalam permainan tersebut. Sepertinya hubungan mereka gak begitu harmonis karena Myonggi udah lama gak memberi kabar. Karena hal itulah Junhe yang kini lagi hamil, mengandung anak dari Myonggi. Berniat membesarkan anak itu sendirian tanpa bantuan Myonggi dengan mengikuti permainan tersebut. Sesaat dari itu, para peserta dituntut ke sebuah ruangan yang cukup besar di mana permainan selanjutnya membuat kaget Gi-hun karena berbeda dengan permainan musim lalu. Atas hal itulah, sebagian peserta udah nggak percaya lagi dengan Gi-hun karena ucapannya salah. 당신 개소리 믿고 여기 남은 사람들 어떡할 거야? 당신 책임질 거야! Kali ini, mereka disuruh memilih kelompok mereka masing-masing yang beranggotakan 5 orang untuk maju ke permainan selanjutnya.
Waktu yang ditentukan adalah 10 menit. Jika dalam waktu itu belum ada yang kebagian tim atau kelompok, peserta tersebut akan langsung dieliminasi. 찾아오겠습니다. 네, 그러면은 목숨 걸 만한 사람은 하나 찾아와. Singkat cerita, Gi-Ho Nin Hao, Yung Bai, dan Dae-ho pun memutuskan untuk menjadi satu kelompok. Tapi karena mereka masih kekurangan orang, Dae-ho yang paling muda di sana disuruh untuk mencari satu orang lagi. 움직여. Berbeda dengan yang lain, terlihat Choi Endi Tegeng yang terpana melihat seorang cewek keren bernama Semi lagi berbicara dengan seorang pria culun bernama Min Su. Mencoba untuk bersikap baik demi bisa mengajak Semi. Sebenarnya tanpa Choi Endi Tegeng sadari, Semi sengaja masuk ke dalam kelompok mereka karena sepertinya Choi Endi Tegeng adalah orang-orang yang gampang untuk dibodohi. My brother, welcome to the Thanos world. Saat waktu semakin menipis, Dae-ho membawa satu peserta bernomor 096 buat tambahan kelompok mereka. Tapi nggak lama dari itu, Junhee yang lagi hamil dan belum mendapat kelompok, meminta bantuan mereka agar mau memasukkannya ke dalam kelompok. 진짜 배가 좀... Sementara Yang Sik dan Genja tampak kebingungan. Karena nggak ada orang yang mau menerima mereka berdua. Kebetulan hal yang sama dirasakan oleh Hyunju dan seorang wanita yang bernama Yang Mi. Alhasil, mereka pun memutuskan untuk bergabung menjadi sebuah tim dan tinggal mencari satu orang lagi di detik-detik terakhir. Seorang wanita bernama Sun Yu bernomor 04. Si ahli magis memaksa ikut bergabung ke dalam kelompok Yongsik. Aturan permainan itu pun diberikan, di mana setiap permainan akan diikuti oleh 2 kelompok. Dan kelompok itu harus menyelesaikan 5 tantangan permainan yang berbeda. Dan setiap 10 meter sekali, mereka harus menyelesaikan permainan tersebut. Permainan-permainan itu diantaranya adalah daji, lempar batu gonggi. Ya kayak main bekel gitulah. Bro waktu kecil tahu kan? Masa nggak tahu? Kemudian gasing. Dan yang terakhir adalah jaki. Juggling bola 5 kali, bedanya ini pakai benda khusus yang agak kecil. Dan permainan yang akan mereka mainkan disebut dengan panca lomba 6 kaki. 모자라세요. Para peserta harus bisa menyelesaikan kelima tantangan tersebut dan sampai ke garis finish sebelum waktu yang ditentukan habis. Jika para kelompok peserta belum menyelesaikan satu tahapan, mereka nggak bisa lanjut ke tahapan selanjutnya. Dan jika mereka nggak bisa sampai ke garis finish saat waktu udah habis, kelompok itu akan langsung dieliminasi. Mendengar hal itu, Gi-hun pun membagi tugas pada keempat rekannya, di mana Junhee yang pandai bermain daji akan ditugaskan menyelesaikan permainan tersebut. Dae-ho yang mengaku GG dalam bermain gonggi juga disuruh Gi-hun untuk mengatasi hal itu. Begitu pula dengan Inyo yang pandai bermain gasing, dan Jumbo yang bertugas untuk melempar batu. Sisanya adalah Gi-hun yang harus menyelesaikan permainan terakhir, yang gak lain adalah Jagi. 필승하는 거야? 자, 하나, 둘, 셋, 필승! Singkat cerita, 2 kelompok pertama pun dipanggil, di mana mereka terlihat kocak tapi sangat bersemangat untuk menyelesaikan permainan itu, tapi tampaknya semua yang diharapkan oleh mereka nggak semudah itu. Dikarenakan satu kelompok lemparan batunya meleset, dan satu kelompok lagi nggak bisa menyelesaikan satu tantangan, mereka menghabiskan waktu yang cukup lama, hingga di detik-detik terakhir. Secara mengejutkan, 2 kelompok pertama yang bermain, semuanya terpaksa harus dieliminasi, karena nggak bisa melewati tantangan dengan waktu yang ditentukan. 286번, 341번, 395번, 410... Seperti biasa, jasad para peserta itu pun kemudian diangkut ke dalam peti mati, dan peti mati yang berisi peserta yang masih hidup akan diberi sebuah tanda plus. Untungnya perbuatan mereka diketahui oleh Noel, yang langsung menghabisi peserta yang masih hidup itu. Permainan pun kembali dilanjutkan, di mana kali ini giliran Yang Si bersama kelompoknya harus menyelesaikan kelima tantangan itu.
Terlihat Yang Mi sangat ketakutan. Hyunju pun mencoba menenangkan wanita itu meski dalam hati kecilnya Yang Mi sangat ketakutan. Tapi Hyunju berhasil membuat Yang Mi kembali bersemangat. 바로 느꼈어요. 영미 씨가 얼마나 용기 있는 사람인지. 실패. Terlihat dengan jelas di awal permainan. Juga henti-hentinya memberi arahan pada Yang Mi agar melempar dakji dengan keadaan terbalik. Kerjasama yang dilakukan tim Hyunju membuat peserta lain begitu kagum. Meski mereka sempat mendapat kendala, tapi atas kerjasama yang baik dan pantang menyerah, Hyunju dan kelompoknya berhasil melewati semua tantangan dan lolos ke babak selanjutnya. 성공. 성공. Sejak saat itu, beberapa kelompok peserta mulai menunjukkan bakat dan kemampuan mereka. Masing-masing sangat bersemangat untuk menyelesaikan semua tantangan. Tapi meski begitu, sebagian dari mereka juga banyak yang gagal dan tereliminasi. Singkat cerita, kelompok Gihun ke bagian urutan terakhir, di mana hanya tersisa satu kelompok lagi yang akan bermain bersama dengan mereka. Saat permainan itu dimulai, dengan mudahnya Gihun dan kelompoknya melewati tantangan demi tantangan. Tapi secara mengejutkan, dan saat giliran Inyo untuk melempar gasing, Inyo yang panik malah terus-terusan berbuat kesalahan. Hingga suatu momen, pada akhirnya Inyo berhasil menyelesaikan tantangan tersebut, dan maju ke tantangan selanjutnya yang harus diselesaikan oleh Gihun. Di detik-detik terakhir, atas refleks dari Inho, kelompok Gihun akhirnya berhasil menyelesaikan semua tantangan. Beberapa waktu kemudian karena ulahnya tadi, di lapangan, Noel didatangi oleh dua orang tim guard yang seketika memasuki kamarnya dan mengancam Noel. Pada kesempatan itulah mereka yang kesal terhadap Noel memintanya agar nggak mengganggu bisnis mereka lagi. 마지막 경고야. Pada permainan kedua, 110 peserta telah terlihat. Nominasi dan uang hadiah yang terakumulasi sejauh ini sebesar 20,1 miliar won, dan ada 255 peserta yang tersisa. Otomatis hadiah uang per orang kini menjadi 78.823.530 won. Ya, sekitar 867 jutaan rupiah lah bagi per orangnya. Merasa hadiah yang akan mereka terima dirasa sangat kecil. Para peserta meminta panitia agar memberi mereka lebih. Karena permainan yang mereka lakukan adalah sebuah permainan yang sangat mematikan. 하지만 저희는 여러분들을 위한 기회의 문을 항상 열어놓고 있습니다. 이제 다음 게임의 속행 여부를 묻는 투표를 Seperti sebelumnya, kini para peserta pun disuruh untuk kembali melakukan voting. Apakah mereka ingin lanjut atau tidak? Genja yang udah nggak mau lagi bermain, meminta semua kelompoknya agar berhenti. Di sini Genja berjanji kalau dan Yang Mi mau berhenti, Genja akan mengundang mereka berdua makan bersama di rumahnya. 우덜집이 좀 좋아서 그렇지 넷이서 밥 먹긴 충분해. 막 누워서 먹어도 돼. 자고 가. 필승! Sesaat kemudian, voting pun akhirnya dimulai, di mana kali ini yang pertama adalah Inyo yang harus memilih mau lanjut atau tidak. Agar gak dicurigai oleh kelompoknya, Inyo lebih memilih untuk gak melanjutkan permainan itu. 6번 126번 Satu persatu dari para peserta pun mulai menentukan pilihan mereka. Tapi anehnya di sini Hyunju
Yung Bae dan juga Yang Sik malah ingin melanjutkan permainan. Demi keselamatan mereka semua, Gi-hun mencoba untuk kembali mengingatkan para peserta, dibantu dengan In-ho. 다들 정말 미쳤어! 사람들이 그렇게 죽어나가는 꼴을 보고 일단 살아야지. 살아야 그 다음이 있는 거지. Tapi sangat disayangkan, karena hadiah yang akan mereka terima, jika dibagi rata dirasa masih kurang. Kebanyakan dari para peserta itu ingin melanjutkan permainan satu game lagi. Dan setelah permainan nanti selesai, mereka berjanji akan menghentikan permainan. 제발 그만 이제 나가게 해주세요. Atas kelakuan bodoh Yang Si, Genja memarahi anaknya habis-habisan karena dia takut di permainan selanjutnya. Mereka nggak selamat. Belum lagi melihat Yang Mi yang sangat ketakutan. Genja juga memberi saran pada Hyunjo agar nggak hanya mementingkan dirinya sendiri. 잘 모르겠고 제일이 Begitu juga dengan Yung Bae yang minta maaf pada kelompoknya. Terutama Gi-hun kalau dia ingin melanjutkan permainan. Hal itu dikarenakan Yung Bae juga masih belum bisa melunasi semua hutang. Hutangnya sama seperti alasan Yang Si. Mereka sedikit kesal karena Yung Bae nggak melihat keadaan Junhee yang lagi hamil. Beberapa waktu kemudian, terlihat kini Myung-gi yang lagi berada di kamar mandi dihampiri lagi oleh Choi dan juga Nem, dan tentu aja kedatangan kedua tengkurap. Itu hanya untuk mengancam Myung-gi dan meminta Myung-gi mengganti kerugian mereka. 정말 너 여기서 나가려 그런 거냐? 달랑 7천 가지고 뭐하게? Beruntung sebelum situasi memburuk Inyo, Gi-hun bersama kelompoknya berpapasan dengan mereka. Tentu aja Choi yang takut terhadap Inyo seketika langsung pergi meninggalkan tempat itu. Malam harinya, saat lampu akan dipadamkan sebentar lagi, Ji-hun mengajak kelompoknya agar membangun sebuah benteng perlindungan. Hal itu dikarenakan Gi-hun gak mau kejadian 3 tahun lalu terulang kembali, di mana banyak peserta yang tewas saling bunuh. 떨어지면 누군가 우리를 공격할 수도 있어. 예? 누가요? 이 안에선 서로 죽여도 상금이 올라가. Di saat yang lain udah tertidur, terlihat Gi-hun yang berjaga sendirian. Dan gak jauh dari keberadaannya, Genja meminta izin pada anaknya untuk ke toilet sebentar. Untungnya Jun juga mau ke toilet karena sama-sama kebelet kencing. Pink Guard yang awalnya gak mengizinkan mereka untuk pergi ke toilet, terpaksa menuruti permintaan Genja karena kasihan. Masa iya Genja harus buang air di tempat itu? Sebelum mereka pergi, Hyunjo muncul dan ingin ikut bersama mereka. Sesaat kemudian, saat Hyunjo dan juga Genja udah selesai dan akan kembali untuk beristirahat, Genja yang gak melihat Junhee mencoba untuk mengecek wanita. Itu ternyata setelah dicek Junhee lagi menangis sejadi-jadinya. Disitulah Genja mencoba menenangkan Junhee kalau semuanya akan berjalan dengan lancar. 괜찮아요. 괜찮을 거예요. Di waktu yang bersamaan, Jung Bae kembali meminta maaf, sembari menyuruh Gi-hun agar beristirahat dan mempercayakan situasi kepadanya. Gi-hun yang masih kecewa dengan kejadian sebelumnya, pun tentu gak mau menuruti perkataan Jung Bae. 점구한 거 풀고 나오라 그랬던 거. 그건 뭐야? Di sanalah Yung Bae menganggap kalau Gi-hun adalah orang yang bodoh karena mau-maunya kembali ke dalam permainan setelah menjadi juara. Tapi setelah tahu rencana asli dari Gi-hun yang sebenarnya, Yung Bae pun berkata kalau dia pasti akan membantu Gi-hun sampai kapanpun. 마왕. 짠돌 대왕. Keesokan harinya, terlihat Juno bersama pasukannya membagi mereka menjadi beberapa tim, di mana akan ada pergi yang memeriksa ke wilayah barat dan utara. Hal itu dikarenakan agar mereka bisa dengan cepat menemukan pulau tersebut. Sin pun kembali berpindah pada para peserta, di mana kali ini Semi yang melihat Minsu. Tadi memperhatikan Cho dan juga Nem yang lagi memakai Narkoboy, mencoba memperingati Minsu agar gak melakukan hal itu. Semi berkata kalau dia akan berhenti dalam permainan kalau total masing-masing hadiah yang dibagikan mencapai 200 juta won.
Kemudian para peserta yang tersisa digiring untuk memasuki sebuah ruangan, memainkan permainan selanjutnya. Tampak jelas Hyunju yang merasa bersalah karena udah membuat Yang Mi harus kembali bermain. Meminta maaf saat itu juga. Permainan kali ini adalah permainan mingle, di mana para peserta harus berbaur satu sama lain dan berkelompok saat instruksi ditentukan setelah lagu berhenti. Misalnya pas musik atau roda berputar, itu berhenti. Kalau instruksi menyuruh mereka berkelompok menjadi 10 orang, mereka mau gak mau harus mencari peserta lain dan mengajaknya bergabung dan segera masuk ke sebuah ruangan sebelum waktu yang ditentukan habis. Jika masih ada yang tersisa, mereka akan langsung dieliminasi oleh Pink Guard. Dan permainan itu pun akhirnya dimulai. Terlihat dengan jelas saat instruksi mengatakan mereka harus berkumpul menjadi sebuah kelompok yang beranggotakan 10 orang. Para peserta langsung mencari peserta lain yang mau bergabung bersama kelompoknya. Beruntung kelompok Gi-hun dengan mudah bisa bergabung dengan kelompok Genja dan segera masuk ke dalam suatu ruangan. Saat waktu hampir habis, terlihat dengan jelas beberapa peserta yang tersisa harus dieksekusi mati saat itu juga. Kemudian para Pink Guard pun mulai memasuki ruangan dengan membawa peti mati bagi para peserta yang tewas akibat permainan itu. Noel yang melihat kalau masih ada peserta yang masih hidup, terpaksa harus menuruti para oknum Pink Guard untuk gak membunuhnya. Permainan pun kembali lanjutkan. Karena saat ini para peserta harus bergabung menjadi 4 orang aja karena kelompok Gi-hun 5 orang. In-hao pun menyuruh Gi-hun dan kelompoknya untuk segera masuk ke dalam ruangan karena dia akan mencari orang lain. Berbeda dengan mereka, si tengkurap Choi malah menendang salah satu kelompoknya demi bisa membawa Minsu. 6 dan juga Semi sama seperti mereka. Kelompok yang udah muak dengan tingkah Sun Yu seketika membuang wanita itu karena Sun Yu selalu berpikir kalau dia adalah penyelamat mereka. Sayangnya, ada 3 orang peserta yang bersembunyi dalam kamar. Tiga yang membuat Pink Guard langsung mengeksekusi mereka semua. Peraturan tetaplah peraturan. Mau para peserta berbuat curang, pasti Pink Guard mengetahui tindakan mereka. Secara nggak diduga, saat para peserta kembali berkumpul, San Yu ternyata masih hidup karena dia sempat bergabung dengan kelompok lain. Begitu pula dengan Kyang Suk yang masih bisa bertahan hingga tahap ini. Mengetahui kalau Inyo masih hidup, Gi-hun dan kelompoknya pun sangat senang. 준희 씨 몸 좀 괜찮아요? 네, 괜찮아요. Permainan pun kembali dilanjutkan, di mana kali ini para peserta dibuat susah karena mereka harus bergabung menjadi 3 orang aja. Disitulah Semi yang kasihan terhadap Minsu, mengajaknya untuk bergabung dengannya, mencari orang lain. Tapi di sini, Minsu yang ketakutan malah menyingkirkan Semi dalam permainan gunting kertas batu. Situasi tersebut juga membuat Yang Sik berpisah dengan Gemja. Karena 2 orang pria yang memaksanya masuk ke sebuah ruangan untuk menjadi kelompok mereka. Beruntung Inyo dan juga Gi pun segera menarik Gemja yang sendirian untuk bergabung bersama mereka. Singkat cerita, para peserta kembali berkumpul. Terlihat Minsu yang sangat merasa bersalah karena telah menyingkirkan Semi. Untungnya Semi masih bisa terselamatkan. Begitu juga dengan Hyunju dan Yang Mi yang ditolong oleh Kyang Su. 아유, 진짜 왕자님처럼 생기셨네. Atas kesalahannya itu, Yang Sik begitu terpukul. Karena Yang Sik hampir aja menewaskan ibunya sendiri. Hal itu pun membuat Gi-hun bersama yang lain jadi tahu kalau Yang Sik telah meninggalkan ibunya sendiri.
Permainan kembali berlanjut, di mana kali ini para peserta dibuat ketar-ketir saat instruksi semakin cepat diarahkan. Atas kejadian itu, Yongmi tertinggal di belakang, dan karena waktu udah hampir habis, dengan kejamnya, Myonggi malah bergegas mengunci pintu saat Hyunju akan menyelamatkan Yongmi. 영미야! 영미야! Karena kejadian tersebut, Hyunju sangat terpukul dan menyalahkan Myunggi karena telah menyerobot. Disitulah Myunggu mengatakan kalau waktu mereka hampir habis. Jika Hyunju keluar dan menyelamatkan Yang Mi, bisa aja membuat semua yang ada di ruangan itu akan mati. Myunggi menjelaskan kalau dia sebenarnya nggak mau melakukan itu kalau bukan situasi yang memaksanya. Dan kini para peserta harus bergabung menjadi 2 orang. Banyak di antara mereka yang tentu aja nggak kebagian ruangan. Hal itu pun membuat Inho terpaksa membunuh salah seorang peserta di ruangannya demi bisa lolos. 나 우리가 먼저 들어왔어. Sementara itu, di ruangan lain terlihat para oknum Pink Guard sengaja memasukkan peti mati yang udah ditandai ke dalam tungku perapian khusus. Di mana tungku kremasi itu terdapat sebuah akses menuju jalur lain, agar peserta yang masih sekarat dan belum mati bisa diambil beberapa organ dalam tubuhnya. Setelah permainan itu usai, para peserta yang tersisa kembali dikumpulkan ke dalam ruangan. Dan di sanalah Myonggi yang ingin memperbaiki hubungannya mengajak Jeonho untuk balikan. Dengan perhitungannya, Myonggi yakin kalau para peserta kebanyakan kali ini ingin keluar dari dalam game karena mereka bisa mendapatkan uang dengan jumlah yang lumayan besar. Atas hal itulah, Myonggi ingin kembali memperbaiki hubungannya dengan Junhye agar nanti di luar mereka bisa memulai hidup baru. Merasa kalau Myonggi hanya membutuhkan uangnya aja untuk investasi saham ataupun kripto. Junhye yang yakin kalau Myonggi sebenarnya nggak peduli terhadapnya dan juga bayi yang dia kandung pun memutuskan untuk nggak mau melanjutkan kembali hubungan dengan Myonggi. 내 돈으로 내 아이 키울 테니까. Nggak jauh dari mereka, San Yu dan Anteknya menghampiri kelompok Genja yang lagi bersedih atas kematian Yang Mi. Disitulah San Yu mengatakan kalau dia telah memohon pada dewa untuk mengutuk mereka semua yang telah berkhianat kepadanya. Setelah dihitung lagi, menurut tanda atau bet yang mereka gunakan saat ini, kebanyakan dari para peserta ingin melanjutkan permainan. Di sini Inyo mengatakan, mudah-mudahan banyak peserta yang ingin melanjutkan permainan mengubah keputusannya. Karena dengan begitu, mereka bisa menang dan menghentikan permainan. 웬만하면 마음을 바꾸지 않을 거예요. 왜요? 상금이 Singkat cerita, voting pun mulai dilakukan lagi, di mana para peserta mulai menentukan pilihan mereka masing-masing. Pilihan dari para peserta saat ini tampaknya sangat sengit, karena kalau 3 orang lagi memilih merah atau nggak mau melanjutkan permainan, Gihon dan kelompoknya bisa menghentikan permainan tersebut. 이제 2명. 119번. Saat skor kedua belah pihak sama, tiba-tiba Yungbe merasakan ada hal yang gak beres terhadap Inho. Belum Jungbe mengatakan hal tersebut pada Gihun. Tiba-tiba, seorang peserta yang awalnya memilih gak mau melanjutkan permainan malah mengurungkan niatnya. Beruntung Inho yang mendapat giliran terakhir memilih untuk gak melanjutkan permainan, membuat hasil voting di antara kedua belah pihak itu sama. Untuk memberi waktu pada peserta berpikir voting akan dilanjutkan esok hari, agar para peserta bisa memikirkan baik-baik masa depan mereka. Sepertinya hal itu membuat sebagian peserta kecewa karena keputusan tersebut.
동의서 제3항 투표의 결과가 동수일 경우 다시 Di sisi lain terlihat Junho bersama kelompoknya mengaktifkan sebuah drone guna mendapatkan lokasi keberadaan dari Gi-hun. Setelah sekian lama mencari, akhirnya mereka menemukan sebuah pulau yang terdapat pintu berwarna biru di atasnya. 인가? 좀 더 아래로 내려봐. 나무 때문에 더 못 내려갑니다. Menduga kalau itu adalah pintu masuk ke area Squid Game. Tentu aja Junho bersama kelompoknya seketika pergi menyusuri pulau itu. Tampaknya kali ini pulau yang mereka susuri emang benar area diadakannya Squid Game, hingga saat mereka sampai di tempat yang dituju dan membuka pintu itu tiba-tiba. Sangat disayangkan akibat kejadian tersebut. Ada anak buah Kim yang harus tewas secara mengenaskan. Meski ada yang terluka di kelompoknya dan dilarang oleh Park, Kim dan Junho tetap ingin melanjutkan pencarian hingga menemukan keberadaan dari Gi-hun. 다들 들었지? Kembali ke para peserta, di mana kali ini Gi-hun, In-hao dan kelompoknya berkumpul dengan Kyung-soo, Geum-ja dan juga kelompoknya. Mereka membicarakan nasib mereka selanjutnya dan berusaha agar tetap meyakinkan orang-orang yang gak mau melanjutkan permainan. 한 사람 이쪽으로 오세요. 그럼 내일 아침에 Aksi mereka pun tentu membuat Yang De, Andy the Gang memaki-maki mereka. Karena tentu aja Yang De, Andy the Gang berniat untuk gak keluar. Perdebatan mereka pun semakin memanas antara para peserta yang pro dengan Yang De dan para peserta yang pro dengan Gi-hun. 일로 와봐 이 개새끼야. 씨발 좆다리 새끼가. Sementara di toilet, terlihat Minsu dihampiri oleh Choi dan juga Nem yang kecewa karena Minsu memilih gak melanjutkan permainan. Melihat hal itu, Myung-gi mencoba untuk melarang Choi dan juga Nem agar gak memprovokasi Minsu tanpa diduga. Kelakuan Myung-gi itu mengundang masalah dari pihak Choi yang gak terima. Dan alhasil, baku hantam di antara kedua kubu itu pun gak bisa terhindarkan lagi. Saat situasi chaos itulah, Myung-gi dihajar habis-habisan oleh Choi yang membuat Myung-gi terpaksa harus membunuh Choi menggunakan sebuah garpu makan. Tampak jelas darah mengalir deras keluar dari leher Choi yang membuat Myung-gi sangat shock. Atas kejadian tersebut, beberapa peserta dari kedua belah pihak itu tewas secara mengenaskan, membuat kelompok Gi-hun dan juga Yang De segera menghitung jumlah mereka masing-masing karena jika mereka kalah jumlah, mereka harus menerima keputusan pihak lawan. 3명 죽었어. 확실하죠? 3번이나 셌어. 그럼 쟤들은? Akhirnya, setelah dihitung jumlah sisa peserta, Gi-hun mendapati kalau kelompoknya lebih banyak dari Yang De. Gi-hun pun berpesan pada kelompoknya agar mereka tetap waspada terhadap kelompok Yang De. 죽일 수는 없습니다. 그게 바로 그놈들이 원하는 겁니다. 그놈들? Di sisi lain, seorang anak buah Kim yang bertugas untuk mengoperasikan drone tiba-tiba terbangun dari tidur akibat mabuk laut. Saat dia mengecek ruangan tempat drone disimpan, dia mendapati kalau Kapten Park lagi mengotak-atik drone miliknya. 야, 그냥 보기만 했어. 이게 막 하늘을 막 나는 게 너무... Kapten Park pun beralasan kalau dia hanya ingin melihat-lihat sistem yang dimiliki oleh drone pria itu. Hingga saat anak buah Kim itu akan menanyai Kapten Park lebih lanjut, tiba-tiba Kapten Park malah menghabisinya. Bisa kita simpulkan, sepertinya Kapten Park adalah komplotan dari In-hao yang sengaja membuat kelompok Junho tersesat dan celaka. Buktinya saat Woo-suk terbangun dari tidurnya, menanyai suara gresek-gresek barusan, Kapten Park beralasan kalau itu hanyalah ombak besar yang menghantam kapal mereka. Kembali ke Gi-hun, di mana saat ini dia berniat untuk melakukan perlawanan terhadap sistem dan para penjaga di sana. Karena mereka membutuhkan senjata, Gi-hun berencana akan merebut senjata para Pink Guard. Di hadapan Inyo, Gi-hun mengatakan kalau mereka harus mengakhiri permainan ini meskipun mereka harus berkorban.
5 menit sebelum waktu istirahat, terlihat Nem yang tampak begitu terpukul akibat Choi yang tewas tepat di depan matanya tadi. Untuk menenangkan diri, Nem mengambil narkoboy yang tersimpan di kalung salib milik Choi dan memakannya. Setelah lampu padam, Ji-hun menginstruksikan kelompoknya agar cepat bersembunyi di bawah tempat tidur dan jangan sampai ketahuan oleh Yang D&D The Gang. Tapi meskipun begitu, terdapat beberapa peserta yang gak menuruti perintah dari Gi-hun, dan hal itu membuat mereka harus bertarung habis-habisan melawan kelompok Yang D. Dalam baku hantam yang sangat menegangkan ini, tampaknya Nem malah berniat untuk membunuh Semi. Tapi bukannya membantu Semi. Saat wanita itu ditusuk habis-habisan oleh Nem, si pengecut Minsu malah bersembunyi di balik kasur. Melihat hal tersebut, Pinkguard mulai memasuki ruangan para peserta dan mencoba menghentikan tindakan mereka. Merasa ini udah waktunya, kelompok Ihun pun kemudian mencoba untuk merebut senjata milik para Pinkguard hingga secara nggak diduga kekacauan pun terjadi di mana para peserta kelompok dari Gi-hun harus berjibaku bertempur melawan Pinkguard. Dirasa kelompok Gi-hun sangat mendominasi. Para Pinkguard yang masih tersisa ditarik keluar dari ruangan itu. Setelah pintu ditutup, ternyata masih terdapat satu Pinkguard yang terjebak dalam ruangan tersebut. Seluruh kamera pengintai di ruangan itu pun mulai dihancurkan oleh kelompok Gi-hun. Gi-hun dan kelompoknya menarik beberapa orang yang mau bergabung dengan mereka, termasuk dari kelompok Yongdae, melawan para Pinkguard dan memberi pelajaran pada orang-orang atau petinggi yang mengatur sistem dalam Sweet Game in How. Yang melihat hal itu pun tentu kagum atas apa yang dilakukan oleh Gi-hun. Para peserta yang mau membantu mulai maju ke depan. Dan Gi-hun memberi mereka masing-masing senjata dan walkie-talkie dengan saluran bernomor 7. Jungbae mengatakan kalau mereka nantinya harus terus memberi laporan tentang keadaan mereka masing-masing. 나오세요. 저도 같이 가겠습니다. 나오세요. Hyunju yang dikenal sebagai sosok lelaki kemayu, yang ternyata merupakan seorang mantan sersan pasukan khusus, memberi arahan pada mereka semua cara memegang senjata, mengganti peluru, dan menembak sasaran dengan tepat. Gak diduga banget ya, penasaran dengan seorang Pinkguard yang ada di hadapannya. Gi-hun meminta pria itu agar melepaskan topengnya dan membawa mereka ke pimpinannya. Di tengah perjalanan, tiba-tiba Gi-hun bersama yang lain diserang oleh para Pinkguard yang udah menunggu mereka sejak tadi. Akibat dari peristiwa itu, beberapa dari kelompok Gi-hun harus menjadi korban. Setelah menguasai keadaan tersebut, Gi-hun langsung menyeret Pinkguard di hadapannya itu agar segera mengantarkan mereka menemui frontman. Tentunya melihat hal tersebut, tentu aja Blackguard gak tinggal diam. Dia menyuruh para anak buahnya agar menghadang kelompok Gi-hun agar gak memasuki ruangan manajemen. Saat Pinkguard yang mereka tawan bersedia untuk membantu mereka masuk ke ruangan manajemen atau bisa dibilang ruang kontrol, Pinkguard tersebut sangat ketakutan saat melihat kalau frontman ada di hadapannya dan menyamar sebagai peserta. Tapi tiba-tiba dikarenakan pasukan penembak Pinkguard yang begitu banyak, Gi-hun pun berniat untuk mencari cara agar dia bisa masuk ke ruangan manajemen Inyo.
pun menyarankan dirinya untuk ikut membantu Gi-hun. Tapi bukan dia nggak mau membawa In-ho. Tapi kalau In-ho pergi dengannya ke ruangan manajemen, nggak ada orang yang bisa membackup kelompok mereka. Membuat Gi-hun membawa Yung Bae Eja untuk ikut dengannya. Dengan sebuah topeng pink guard, Gi-hun dan Jung Bae berhasil membuka pintu rahasia menggunakan topeng tersebut. Agar jalan keluar mereka nggak tertutup lagi, Jung Bae mengganjal pintu masuk dengan salah satu senjata yang dia bawa. Kemudian Gi-hun mengabari In-ho kalau dia akan memasuki ruangan manajemen dan meminta In-ho bersama kelompoknya agar segera bergerak ke atas. Gak lama dari itu muncul beberapa pink guard yang menghadang mereka. Setelah berhasil menghabisi mereka semua, Gi-hun dan Yung Bae kembali menelusuri lorong demi lorong di tempat itu. Gak mau mereka sampai memasuki ruangan manajemen. Blackguard menyuruh anak buahnya agar segera menghabisi mereka. Di sisi lain, kelompok Gi-hun tampak kesusahan melawan para pink guard yang sangat sulit untuk menyerah. Satu persatu dari kelompok Gi-hun pun berhasil para pink guard itu habisi. Membuat In-ho juga harus bersikeras karena kalau nggak melawan pink guard, identitas aslinya sebagai frontman bisa terbongkar. Belum lagi peluru masing-masing dari mereka udah menipis. Bahkan ada yang udah habis. 저 총알이 없어요. Atas hal itu, In-ho mengajak beberapa orang dari mereka agar ikut menemui Gi-hun ke lantai atas, sedangkan yang lainnya diminta agar tetap tinggal di sana. Bertahan, tampaknya Hyun-ju yang ingin tugas mereka cepat selesai, mengatakan pada mereka kalau dia akan pergi mencari gudang amunisi untuk membombardir para pink guard. Merasa kalau Hyun-ju sangat dibutuhkan, Dae-ho menyarankan dirinya agar pergi ke ruangan amunisi. Dengan dibekap oleh Hyun-ju, meskipun ketakutan, Dae-ho bergegas pergi mencari ruangan itu atau mencari mayat para pink guard. Karena di saku mayat itu ada amunisi cadangan yang tersimpan. 혜원씨! 대답해요! 진짜 얼마 못 버텨요! 지금 단차 가져와야 돼요! 아무래도 무슨 일이 생긴 것 같아요! Di tempat lain, terlihat In-ho bersama dua orang kelompok Gi-hun mulai pergi ke arah suara di mana Gi-hun berada. Diam-diam In-ho memperlihatkan wajahnya di kamera pengawas sebagai tanda kalau mereka harus secepat menghentikan kelompok Gi-hun. Gak lama dari itu, In-ho tiba di hadapan Gi-hun dan menanyakan apakah Gi-hun udah menemukan ruangan kontrol. Tapi karena Gi-hun belum menemukan di mana ruangan itu berada, In-ho berencana mencari jalan lain dan menyuruh Gi-hun bersama Yung Bae memperlambat atau mengalihkan perhatian para pink guard. Sesaat kemudian di ruangan peserta, atas bantuan Yang Si, akhirnya Dae-ho mendapatkan beberapa amunisi dari saku mayat para pink guard. Saat Dae-ho akan kembali menghampiri kelompoknya, Dae-ho tiba-tiba tampak ketakutan dan malah mengurungkan niatnya untuk memberikan amunisi itu. Merasa ada hal yang gak beres, tentu aja Hyun-ju berniat untuk mengecek keadaan Dae-ho. Apakah dia baik-baik aja, sembari mengambil amunisi bagi kelompoknya. Di waktu yang sama, secara mengejutkan, saat dua orang kelompok Gi-hun akan menyerang para pinker dari belakang, In-ho membunuh mereka berdua. Agar gak dicurigai, In-ho pun berkata pada Gi-hun kalau para pinker telah menangkap mereka. Singkat cerita, saat Hyun-ju mengecek keadaan Dae-ho, dia menemukan kalau Dae-ho tampak ketakutan, seperti yang trauma gitu. Lama dari itu, muncul beberapa pink guard yang diberi arahan oleh In-ho untuk menyelesaikan semuanya. Saat Hyun-ju akan melawan mereka, tiba-tiba dia dihentikan oleh Genja, yang menyuruh Hyun-ju untuk gak melawan para pink guard.
엎드려! Akibat ulah dari Daeho yang blewah-bleweh suak merenanya, Kyung Suk harus bersusah payah melawan para pink guard yang semakin mendekatinya. Terlihat jelas tersisa beberapa orang aja yang masih bertahan melawan para pink guard. Disitulah Kyung Suk diminta menyerah oleh salah seorang temannya karena mereka udah kehabisan amunisi. Dan tentu aja pink guard gak akan memaafkan mereka. Dan pasti menghabisi mereka semua. Di waktu yang bersamaan, Gi-hun dan Young-bae juga memutuskan untuk menyerah. Dan sesaat kemudian muncul frontman yang menghampiri mereka berdua. Di sana dia berniat memberi pelajaran pada Gi-hun yang nekat melakukan perlawanan terhadap mereka. Dan secara mengejutkan, alias Inyo menembak Zoom-bae hingga tewas. Dan akhirnya, series ini pun tamat. Ya panjang banget ya kan? Kita gaskun langsung review semuanya. Lumayan menggantung ya endingnya. Tapi katanya sih lanjutannya atau season ketiganya bakal rilis di tahun 2025. Alias sebentar lagi. Ya kalau itu betul, bagus banget karena para penonton bisa terpuaskan gitu. Terus juga banyak loh yang harus kita perhatikan. Dan menarik perhatian saya, mulai dari sosok peramal penyembah dewa yang gak lain yaitu Sun Yu. Dia kan di awal permainan saat bertemu Gi-hun dia kayak yang tahu gitu. Gi-hun siapa? Karena dia akan membantu Gi-hun membersihkan dirinya dari jiwa-jiwa dan bayang-bayang para korban Squid Game sebelumnya. Siapa wanita ini sebenarnya ya? Terus sosok unik dari Hyun Jo yang awalnya diremehkan karena seorang lelaki yang ya gitulah. Tapi tiba-tiba ditemukan fakta kalau dia merupakan seorang mantan pasukan khusus yang di akhir series ini dia terkesan kayak jagoannya gitu. Soalnya JJ banget. Kemudian sosok Noel. Apakah mungkin Noel ini adalah tangan kanan dari frontman alias Inho yang ditugaskan untuk menghentikan para oknum Pink Guard dan Black Guard yang mengambil organ dalam dari para peserta yang tereliminasi. Terus ada satu lagi nih yang mengejutkan. Katanya sih Gi-hun itu salah satu dari para VIP, alias para petinggi dari Squid Game itu sendiri. Ya semua ini cuman perkiraan aja sih. Jangan jadi patokan ya. Coba deh ketik pendapat kalian di kolom komentar. Oke, terlepas dari itu semua, sangat pantas banget sih season 3-nya kita tunggu. Karena ini seri sangat fenomenal sih. Dan jangan lupa, saya selalu menekankan ya, kalian wajib banget tonton full filmnya di Netflix, oke? Karena video saya ini kan cuman review aja. Asli kalau kalian nonton langsung, pasti bakal sering berdecak kagum bray. Karena ya emang seseru itu ini series. Oke lah friendku semua, makasih banyak ya udah nonton sampai akhir. Seperti biasa mohon maaf karena masih banyak kekurangan. Semoga kalian dan keluarga sehat selalu. Salam sukses. Dan see you next time. Bye-bye.